Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Filetriani, nomor BP 2011-03-2010 dari kelas 3 PIR akan menjelaskan tentang estimasi biaya tahap desain. Estimasi biaya proyek, suatu proses penentuan atau determinasi tentang biaya-biaya yang terlibat pada suatu konstruksi untuk setiap proyek yang ada. Menurut National Estimating Society (USA), estimasi adalah seni memperkirakan, the art of approximating, kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu. Metode berdasarkan tahapannya ialah: yang pertama, estimator konseptual berfungsi pada fase skematik, di mana fase detail belum ada. Yang kedua, estimasi preliminary atau awal disiapkan oleh arsitek atau engineer lebih definitif. Yang ketiga, estimasi engineer disiapkan oleh konsultan tingkat akurasi 3% karena desain total telah tersedia. Yang keempat, estimasi penawaran dibuat oleh kontraktor mencakup total biaya proyek ditambah dengan markup untuk keuntungan perusahaan. Tujuan utama dari estimasi untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, biaya dan durasi, dan hasil dari estimasi biaya biasa juga disebut dengan RAB atau rencana anggaran biaya atau proposal biaya. Estimator. Peran estimator adalah kunci dari suatu pekerjaan atau proyek yang mengendalikan biaya. Di slide tersebut dapat dilihat bagian dari tahap RAB, Engineering Design. Pada dasarnya, penyusunan RAB terdiri dari 3 bagian pokok materi. Yang pertama, membaca gambar rencana atau tahap desain, membuat daftar uraian pekerjaan secara berurutan. Yang kedua, menghitung volume tiap-tiap pekerjaan, membuat HSP. Yang ketiga, membuat RAB sama dengan volume kali harga satuan pekerjaan, membuat rekapitulasi total atau engineer estimate. Pada slide selanjutnya terdapat bagan yang dimulai dari gambar rencana sampai rencana anggaran biaya total. Yang harus dikuasai cost engineer. Pengetahuan tentang tahap-tahap pembangunan. Variabel-variabel yang mempengaruhi estimasi biaya proyek, yaitu cuaca, transportasi, kondisi tanah, jumlah tenaga kerja, penyediaan peralatan, dan keterbatasan subkontraktor. Hal-hal yang perlu disiapkan yaitu daftar harga satuan bahan, daftar harga satuan upah, daftar sewa alat, data-data inflasi, tabel baja, daftar besi, baja polos, dan ulir. Hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang estimator ialah dapat membaca dan memperkirakan rencana-rencana, mengetahui pengetahuan matematika untuk volume, mengetahui pengetahuan matematika untuk biaya material, dapat memvisualisasikan suatu gambar kerja serta dapat memberikan solusi untuk beberapa masalah. Mempunyai pengalaman kerja pada bidang konstruksi sehingga dapat menggambarkan proyek yang sesungguhnya di pikirannya dan dituangkan di kertas dalam bentuk estimasi. Mengetahui tentang kinerja tenaga kerja dan operasionalnya, mengetahui pengetahuan tentang harga yang berkaitan dengan proyek, mempunyai kemampuan pengoperasian komputer baik software dan hardware, mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi tenggat waktu penawaran. Aturan dasar dalam metode pengukuran. Yang pertama, pengukuran harus dilakukan sesuai dengan yang tertera pada gambar kerja. Maksudnya adalah untuk mengukur semua bagian yang terlihat pada gambar secara cepat. Yang kedua, dalam melakukan pengukuran atau take off, semua yang terlihat pada gambar harus dihitung. Yang ketiga, perhitungan harus dilakukan pada setiap jenis pekerjaan yang masing-masing termasuk material, pekerja, peralatan, dan biaya lainnya. Yang keempat, dalam melakukan pendimensian harus dilakukan dalam ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Yang kelima, seluruh pekerjaan harus dihitung dengan memberikan toleransi. Misalnya, yang pertama, ukuran panjang dihitung sampai 1 cm terdekat. Yang kedua, luas dihitung sampai 0,01 meter kuadrat. Yang keenam,
Jenis pekerjaan yang sama namun dikerjakan dalam kondisi dan sifat yang berbeda harus dihitung secara terpisah. Yang ketujuh, penentuan tambahan atau tunjangan untuk sisa atau buangan harus dilakukan pada setiap bagian yang memerlukan dan bukan pada saat akhir estimasi. Ini karena sifat material peralatan yang digunakan prosedur manajemen. Prinsip tautan. Satuan berperan penting dalam penghitungan volume pekerjaan pada proses quantity take-off. Secara umum, prinsip satuan yang pertama, pekerjaan yang tergolong besar mempunyai volume dan tebal hendaknya dihitung dalam satuan kubik atau volume atau meter kubik. Yang kedua, pekerjaan permukaan yang tergolong dangkal dan tipis dihitung dengan satuan persegi atau luas atau meter kubik. Yang ketiga, pekerjaan pada bagian yang panjang dan tipis dapat dihitung dengan satuan lari. Yang keempat, pekerjaan sebagian tertentu dihitung dalam bentuk satuan. Volume pekerjaan merupakan jumlah volume bagian pekerjaan dalam satu kesatuan, yang biasanya disebut pula kubikasi pekerjaan dan perhitungannya dilakukan berdasarkan gambar. Metode perhitungan volume pekerjaan. Yang pertama, metode dinding terpisah. Metode ini pengukuran dilakukan dengan cara mengukur panjang eksternal dinding satu arah, dinding arah panjang secara out to out, dan panjang bagian dalam dinding pendek pada tegak lurusnya secara in to in. Yang kedua, metode garis sumbu. Center line method. Metode ini pengukurannya dilakukan dengan cara mengukur panjang total garis as baik pada arah panjang maupun pendek yang mempunyai tipe pondasi yang sama. Selanjutnya, penyusunan RAB. Yang pertama, RAB atau rencana anggaran biaya merupakan jumlah dari masing-masing hasil peralihan volume dengan harga satuan pekerjaan. 2. Harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Yang ketiga, sebelum mendapatkan harga satuan pekerjaan, terlebih dahulu dilakukan analisis bahan dan analisa upah. Yang keempat, secara skematis, kedudukan harga satuan bahan, harga satuan upah, dan harga satuan pekerjaan dapat dilihat sebagai berikut. Mengapa perlu dihitung? Untuk menekankan biaya sehingga lebih efisien dan terukur sesuai dengan keinginan pemilik dalam pembangun. Beberapa keuntungan apabila terlebih dahulu kita menghitung biaya proyek adalah: poin pertama, jenis pekerjaan apa saja yang akan digunakan untuk diadakan. Yang kedua, volume macam-macam bahan yang akan dibutuhkan dalam membuat proyek dapat diketahui. Yang ketiga, jumlah biaya yang diperlukan untuk membuat proyek tersebut dapat diperkirakan sehingga perputaran keuangan dapat diatur. Yang keempat, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang sudah atau belum selesai dikerjakan dapat dikontrol atau untuk tahap pelaksanaan. Yang kelima, pemilik dapat terbantu dalam bernegosiasi tentang harga penawaran kontraktor atau pihak kedua sehingga tidak akan merugikan pemilik sebagai pihak pertama. Tahap penyusunan RAB. Menyusun daftar uraian pekerjaan. Yang pertama, untuk menyusun uraian pekerjaan, estimator terlebih dahulu membaca dan menguasai gambar rencana dan rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS. Yang kedua, menyusun WBS. Yang ketiga, daftar ini dapat menjadi acuan sehingga memudahkan menghitung volume biaya dan pengontrolan. Work breakdown structure. Yang pertama, tahap pertama sebelum menghitung biaya adalah menetapkan susunan rincian pekerjaan berdasar dokumen yang ada. Yang kedua, susunan rincian pekerjaan dirumuskan melalui hierarki dan dari jenis proyek YBS. Yang ketiga, tiap hierarki dari proyek diuraikan menjadi item-item pekerjaan secara detail. Yang keempat, seorang cost engineering terkadang menganut spesialisasi. Masuk kepada bagian struktur hierarki data biaya dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, bagian level yang dimulai dari harga tender dan sekaligus biaya total sampai upah dasar asuransi sampai upah dasar buruh. Selanjutnya, bagian pembangunan gedung perpustakaan. Lanjut pada bagian WBS bangunan gedung. Bagian WBS fondasi gedung, bagian WBS struktur bawah, bagian WBS detail beton,
Dan lanjut pada rincian pekerjaan M atau E, yang mencakup plumbing, hydrant atau sprinkle, air condition, lift, generator, transformator, panel tegangan menengah dan rendah, dan bus duct. Rincian pekerjaan M atau E mencakup kabel tegangan menengah, instalasi penerangan, lighting fixture, fire alarm system, sound system, penangkal petir, dan building automation system atau BAS. Lanjut pada temporary work. Poin pertama, pekerjaan-pekerjaan pokok yang diuraikan dalam WBS akan dilaksanakan dengan metode tertentu. Yang kedua, metode yang diterapkan selalu memerlukan pekerjaan penunjang yang sifatnya sementara. Yang ketiga, construction method pada dasarnya adalah kegiatan pokok ditambah dengan pekerjaan penunjang tersebut. Selanjutnya, bagan hubungan kegiatan pokok dan penunjang. Dari contoh bahasa di atas, kode biasa langsung dirinci lagi menjadi subkelompok. Kode subkelompok dapat dilihat pada slide tersebut. Untuk keperluan tindakan dari manajemen diperlukan kode jenis dari tiap kelompok. Dapat dilihat juga pada slide berikut. Begitu juga dengan kode jenis tiap unsur BL. Lalu kode jenis tiap unsur BL, kode ketiga, kode sub kelompok alat. Masuk kepada analisis satuan harga pekerjaan. Di Indonesia, para estimator sering menggunakan analisa Bow atau Barger-like Open Bar Werken yang ditetapkan tanggal 28 Februari 1921 pada zaman pemerintahan Belanda dan SKSNI. Standar Nasional Indonesia 2002 sebagai dasar perhitungannya. Metode Bow. Bow atau Barger-like Open Bar Werken ialah suatu ketentuan dan ketetapan umum yang ditetapkan oleh Dir Bow pada tanggal 28 Februari 1921 nomor 5372A pada zaman pemerintahan Belanda. Di Indonesia hingga kini dalam menentukan rencana anggaran biaya bangunan, sebagian orang masih menggunakan pedoman buku analisa Bow sebagai dasar penentuan harga untuk pekerjaan yang sifatnya sederhana. Tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa pedoman yang ada di Bow sudah tidak cocok dewasa ini. Arti daripada Bow adalah pedoman untuk menyusun suatu analisa biaya suatu pekerjaan secara tradisional. Pedoman tersebut untuk menentukan banyaknya bahan yang diperlukan untuk setiap jenis pekerjaan serta upah kerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Analisa Bow hanya dapat dipakai untuk pekerjaan padat karya yang memakai peralatan konvensional seperti gergaji, cangkul, dan lain-lain. Peralatan konvensional ini masih menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkan peralatan tersebut. Sedangkan bagi pekerja yang menggunakan peralatan modern atau alat berat, analisa Bow tidak dapat dipergunakan sama sekali. Analisa Bow menunjang terselenggaranya standarisasi perhitungan dasar harga satuan pekerjaan. Analisa Bow, analisa biaya dapat penyusunan rencana biaya pembangunan gedung banyak digunakan. Analisa Bow merupakan buku panduan produk zaman penjajah Belanda 1920-an. Terdapat bagan proses penyusunan SNI 2002. Contoh perhitungan berdasarkan perhitungan SNI untuk harga 1 meter kubik lantai ubin 40 x 40 cm dapat dilihat pada slide berikut. Tahap 1. Membuat HSP dapat dilihat dari slide berikut. RAB
membuat daftar uraian pekerjaan yang di breakdown dari gambar rencana, menghitung volume menurut gambar desain, membuat daftar harga bahan upah dan alat, membuat daftar harga bahan upah dan alat, membuat daftar analisis satuan pekerjaan, membuat rencana anggaran biaya, daftar harga satuan upah proyek ABC, daftar harga satuan material bahan proyek ABC, daftar analisa harga satuan proyek ABC, daftar rekapitulasi proyek ABC, dan itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.